Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi pada pelajaran PAI pertemuan yang kedua. Anak-anak sudah siap ya? Tadi anak-anak sudah belajar pelajaran 1. Mudah-mudahan hari ini anak-anak belajar dengan tenang dan bahagia. Baik, pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari tentang sikap mandiri pada Nabi Muhammad SAW. Silakan anak-anak membaca tayangan yang ada pada video. Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Beliau Nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang pada keluarga, juga kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya, Abu Thalib, berdagang ke negeri Syam. Tentang kemandirian Nabi Muhammad SAW. Saat itu beliau sudah yatim piatu. Setelah sang ibunda wafat, beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Selang beberapa tahun kemudian, sang kakek pun wafat. Maka Nabi Muhammad SAW diasuh pada keluarga pamannya, Abu Thalib. Sementara Abu Thalib memiliki anak yang lumayan banyak, sehingga Nabi Muhammad pun memahami bahwa dia harus ikut membantu keluarga pamannya. Nabi Muhammad tidak pernah bermanja-manja kepada siapapun. Meski masih beranjak remaja, Nabi pergi ke pasar berdagang, mencari rezeki sendiri mengikuti pamannya Abu Thalib. Bahkan dalam satu cerita, Nabi Muhammad pernah ikut berdagang sampai ke luar negeri, ke negeri Syam. Nabi Muhammad menabung setiap penghasilan yang diperolehnya dari berdagang untuk bekal hidup mandiri. Karena kemandiriannya, Nabi dikenal sebagai pekerja yang keras, jujur, disiplin, dan sabar. Anak-anak, tahukah kalian apakah perilaku mandiri itu? Coba. Siapakah yang bisa disebut anak yang mandiri? Bukan mandi sendiri loh ya, sikap mandiri. Iya, mandiri berarti tidak menyandarkan tugas dan tanggung jawabnya kepada orang lain. Dia bisa melakukan sendiri. Dia tidak minta dibantu, tidak menyerah sebelum bertanding. Kalau orang mau berlomba, lah aku tidak bisa. Ketika ada tugas dari ustazah, sulit, gak mau Ketika ada tugas dari ibu atau bapak, nak tolong begini misalnya, gak maulah bu, jauh tempatnya, gak maulah ya, itu susah. Itu berarti bukan anak yang mandiri. Tetapi bila kalian belum bisa melaksanakan tugas secara sempurna, boleh meminta bantuan kepada orang tua, kepada kakak, kepada saudara, dan kepada guru juga boleh. Tapi tetap mengerjakan sendiri. Jangan sampai ya ketika ada tugas belajar di rumah seperti ini, yang menuliskan adalah orang tua kalian atau kakak. Tulisannya rapi sekali, bagus sekali. Ustazah sudah hafal loh tulisan anak-anak. Ya, dan yang jelas ketika kita belum sempurna melaksanakan tugas, kita perlu berlatih, dan berlatih lagi.
Maka ketika kalian BTQ mengaji qiraati, kalian jangan merasa kesal ketika harus mengulang, karena memang kalau belum betul Ustazah menyuruh besok dibaca lagi ya, mengulang, hingga kalian betul-betul membaca dengan baik dan benar. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari yang berhubungan dengan sikap mandiri. Mari kita baca bersama-sama. Ani Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyahudha ahadakum ahbalahu thumma ya'til jabal fayatiya bihusmatin min hatobin ala dhuhrihi fayabi'aha fayakufallahu biha wajhah khairul lahu min ayyas alan nasa a'tauhu au mana'uhu. Artinya, dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika seseorang dari kalian semua itu mengambil beberapa tali, lalu ia pergi ke gunung, kemudian ia datang kembali dengan membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu menjualnya, kemudian dengan cara demikian itu Allah menahan wajahnya, yakni dicukupi kebutuhannya. Maka hal semacam itu lebih baik baginya daripada meminta-minta pada orang-orang, baik mereka memberi atau menolaknya. Nah, sekarang coba anak-anak, siapa yang bisa mencontohkan perilaku mandiri? Bisa di rumah, bisa di sekolah, ataupun di lingkungan ketika kalian bermain bersama teman-teman. Kalian sudah kelas 3, sudah tambah besar dan dewasa. Ya, sekarang kita tiba pada menilai diri sendiri. Ini tidak usah dilaporkan ke ustazah. Anak-anak silakan mengucapkan di depan orang tua, gitu ya. Dilihat, ini ada kotak-kotak tugas. Insya Allah aku bisa. Nomor 1, aku berusaha bangun tidur sendiri. Kalian jawab, kalian selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. 2, aku membereskan kamar tidur sendiri. 3, ketika aku makan, disuapi. 4, aku mencuci piring sendiri setelah makan. 5, aku mencuci pakaianku sendiri. 6, aku menyetrika bajuku sendiri. 7, aku menyiapkan pakaian seragam sekolahku sendiri. 8, aku menyiapkan buku-buku pelajaran sendiri. 9, aku belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah sendiri tanpa disuruh. Ya, gitu. Jadi kalian berlatih seperti itu. Tuh ya, jadi mengucapkan di hadapan orang tua. Contoh nomor 1, aku berusaha bangun tidur sendiri. Sering. 2, aku membereskan kamar tidur sendiri. Selalu. 3, ketika makan, disuapi. Tidak pernah. 6, aku menyetrika bajuku sendiri. Kadang-kadang. Contohnya begitu. Tibalah kita pada akhir pembelajaran. Marilah kita renungkan. 1, apa yang kita pelajari hari ini? 2, apa manfaat sikap mandiri dalam kehidupanmu sehari-hari?
Baik, tugas untuk pembelajaran hari ini adalah kalian mengirimkan foto kegiatan contoh sikap mandi di rumah. Satu saja. Ke WA pribadi Ustadz Iswadi di kelas 3A dan ke WA pribadi Ustadzah Antik di kelas 3B.